Bicara itu pakai data, pakai fakta, mendekati kebenaran, bukan hayalan. Bukan menghayal-menghayal, duduk mengantuk, tiba-tiba kasih statement ke media, berbahaya. Itu aja. Mengikuti statement yang saudara Sisko utarakan, yang mengatakan bahwa kami kuasa hukum atau mungkin secara personal, saya menyampaikan keterangan atau informasi ke media itu seperti berhayal atau sedang mengantuk. Saya justru bertanya kembali nih kepada saudara Sisko, yang sedang berhayal atau mengantuk siapa, saya atau dirinya? Hari ini khusus untuk teman-teman media yang beberapa waktu yang lalu, mohon izin saya baca dulu. Yang beberapa waktu yang lalu ada terkait dengan berita yang dimana di situ saya kutip ya. Salah satunya seperti ini dari Expo NTT, Francisco Bessy punya peran atas meninggalnya Roy Bole, Paul Betan pertimbangkan langkah hukum. Itu headline beritanya. Dengan ada beberapa lainnya, termasuk juga dari Suara Fakta, Pak Jack yang sudah memvideokan. Kurang lebih begini. Ini perlu kita garis bawahi. Dalam menjalankan profesi itu punya kebebasan berpendapat, menyuarakan. Tetapi ada batasan. Apakah sesuai fakta atau tidak? Oleh karena itu, yang kedua, mungkin nanti dicatat. Yang kedua dicatat sederhana. Bicara itu pakai data, pakai fakta, mendekati kebenaran, bukan hayalan. Bukan menghayal-menghayal, duduk mengantuk, tiba-tiba kasih statement ke media, berbahaya. Itu aja. Kenapa? Jika tidak bisa membuktikan apa yang lu katakan, ada konsekuensi hukum pidana. Dan saya akan proses sampai kapanpun. Catat. Ini tegas. Tetapi ada tahapan-tahapannya. Setelah ini masih ada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kemudian ada pembelaan dari kami, kuasa hukum. Dan yang terakhir adalah putusan hakim. Dan di dalam putusan hakim itu ada pertimbangan hukum. Apakah yang disebutkan fakta yang tadi ada atau tidak? Jika tidak ada berarti khayalan, saya bilang. Itu ya. Dan yang kedua, mohon statement saya hari ini dikonfirmasi ke yang bersangkutan, rekan pengacara saya itu, untuk ditanyakan lagi apakah benar atau tidak, karena inilah hak jawab saya. Sudah menyebutkan nama saya, maka saya harus memberikan klarifikasi. Setelah itu mohon kepada teman-teman media yang berkesempatan hadir dan yang menuliskan nama saya, tolong mengkonfirmasi data yang bersangkutan itu, dari mana saudara bisa mendapatkan data, fakta persidangan yang mana. Karena seingat saya, dari awal persidangan sampai dengan hari ini, saya tidak pernah tidak sekalipun hadir dalam persidangan. Dari pagi sampai malam saya selalu hadir tanpa diwakili, karena saya ketua tim. Jadi hanya itu. Silakan. Saya belum mau mengambil langkah hukum apapun karena ada tahapannya. Tidak bisa. Kemarin ada teman-teman media katakan ada mau laporan di Polda. Bukan. Belum. Saya punya hak jawab. Saya sampaikan dulu di media. Ini loh beritanya seperti ini. Saya tidak mau masuk dalam konten ya. Tapi setahu saya yang disampaikan itu khayalan dia. Nggak ada fakta seperti itu. Ini penting. Ini sekali lagi, mungkin yang terakhir, yang poin ketiga di garis bawah ya. Ini bukan terkait dengan kasus hukum kematian almarhum Roy Bole. Tidak. Tapi ini secara personal. Antara kuasa hukum dari keluarga korban dengan dari saya, kuasa hukum dari semua terdakwa. Dalam hal ini tinggal 6, 3-nya sudah diputus. Jelas ya. Jadi nggak ada kaitan-kaitan ya dengan yang lain-lain. Nanti bukan. Apa yang lu bicarakan bisa tidak lu buktikan. Yang sebenarnya itu adalah, yang ini juga terungkap di persidangan. Kita clear dulu ya. Sebelum kejadian, Teni Konai telepon saya. Dan ini sudah dijelaskan Teni di dalam persidangan. Saya pada waktu itu bersyukur. Kenapa saya bilang? Ada ketemu orang di Amaris, kasus tanah di Labuan Bajo. Jadi saya bilang, saya ada rapat. Dia praktek sesuai yang saya ngomong.
Selanjutnya setelah itu, karena Teni tidak bisa kontak saya, karena saya memang ada rapat, dia telepon 2 kali, saya tidak angkat. Selanjutnya dia kontaklah ke Amalogo, dia telepon, kasih tahu di Stevie, nanti kasih nomor handphone saya di Stevie mereka. Tapi Stevie mereka tidak ada telepon. Orang-orang itu saya nggak tahu dari mana, kan saya ada urusan lain. Itu bahkan ada tuh pada saat kejadian aja si Paul kontak saya bilang saya ini menyesal karena tidak hadir. Kalau saya hadir mungkin tidak seperti ini, karena di 2022 kami duduk bersama di Lipo, ada buktinya dengan yang tadi minta maaf korban-korban, saksi-saksi yang lain termasuk korban, itu ada datanya. Hanya kami belum pas untuk saya sampaikan. Itu fakta yang ada seperti itu. Lalu kalau dibuat berdasarkan ini, saya hanya minta tunjukkan datanya, kapan persidangan itu mereka sampaikan seperti itu dan bagaimana. Itu aja yang saya minta. Iya kan? Dan setelah ini kan harapan saya dari teman-teman media konfirmasi data yang dia sampaikan yang sudah beredar luas ya, itu benar tidak, hanya itu aja. Jika dia punya jawaban ya atau tidaknya, saya nggak tahu. Silakan tanya ke yang bersangkutan. Setelah itu baru kita menilai pasca tuntutan, pasca pembelaan, pasca putusan. Jika tidak ada konsekuensi. Yang dia bilang ada fakta begini di sidang, ada yang ngomong begini, ayo tunjukkan. Misalnya dia di magang atau siapa, mana datanya? Sepanjang tidak ada data, berarti ada konsekuensi hukum. Itu jelas. Saya nggak mau bicara banyak, mana datanya? Tersangka berhak untuk mendapatkan BAP. Tersangka ya, saksi tidak. Tetapi kemudian kami bisa dapat seluruh berkas ini pada saat di sidang di pengadilan. Yang dilihat pada saat sidang ada berkas yang tebal, itu boleh dapat. Dan saya sudah membaca lebih dari 12 kali. Makanya saya bilang khayalan. Jelas tidak adalah. Saksi yang mana yang bilang? Hanya bicara Teni Kunai yang bilang telepon saya 2 kali, saya tidak angkat. Lalu dia telepon Amalogo. Bagaimana ceritanya saya kenal dengan ini? Kalau ini benar, harusnya dari dulu di penyidik itu mereka udah panggil saya. Kenapa? Tidak ada. Nama saya disebut-sebutin terus. Ya sebutin ya, kalau kenal ya, telepon ya. Tapi tidak lebih dari itu. Dan saya bersyukur. Karena waktu itu seperti ini, saya ada dengan orang, saya tidak bisa angkat telepon. Dan ini jelas, hanya itu aja kapasitas saya. Setelah itu pun Paul WA saya ada, marah-marah saya. Saya juga kaget, saya nggak tahu apa-apa. Ngapain saya marah-marah saya? Iya kan? Kurang lebih saya tuntas. Mungkin langsung saja saya menanggapi terkait klarifikasi dari saudara Sisko Besi selaku kuasa hukum dari para terdakwa atau Martin Kunai CS dalam kasus pembunuhan Roy Herman Boleh Amal. Klarifikasi yang diberikan sudah saya simak, saya dengar, saya baca dengan baik. Yang pada intinya saudara Sisko membantah terkait pemberitaan atau statement yang saya bersama rekan kuasa hukum berikan ke teman-teman media, khususnya perihal dugaan dari kami bahwa ada komunikasi yang terjalin antara saudara Sisko Besi bersama para terdakwa, dalam hal ini Martin Kunai CS, termasuk pelaku pembunuhan ataupun terdakwa yang membantu melakukan perbuatan pidana pembunuhan tersebut. Yang jelas kami tim kuasa hukum selalu melakukan pemantauan dan monitoring terhadap jalannya persidangan. Jadi memang pada saat pemeriksaan saksi di sidang terakhir, agenda pemeriksaan saksi termasuk pemeriksaan ahli dan sekaligus pemeriksaan terdakwa, memang sejak Januari sudah kami persiapkan bahwa kami meminta teman-teman aliansi, keluarga, termasuk kami kuasa hukum untuk memantau jalannya persidangan. Dalam artian kami benar-benar menyimak dan mencatat proses persidangan tersebut, terutama keterangan para saksi maupun para terdakwa. Dan memang berdasarkan fakta yang kami dapat dari pemantauan atau monitoring sidang tersebut, bahwa yang pertama dari saudara Teni Kunai sendiri menjelaskan dalam sidang tersebut bahwa sebelum peristiwa atau kejadian pembunuhan tersebut, saudara
Teni Konai berkomunikasi atau coba menelpon saudara Sisko. Tapi memang karena saat itu alasan saudara Sisko dia tidak menjawab telepon tersebut karena ada agenda lain. Terus berikut lagi ditelepon lagi oleh saudara Teni Konai. Terus saudara Sisko menjelaskan bahwa dia masih ada agenda kerjaan atau agenda di tempat lain, sehingga menyuruh saudara Teni Konai untuk memberikan nomor telepon saudara Sisko kepada saudara Stevi. Nah, itu fakta persidangan seperti itu yang pertama. Terus yang kedua terkait keterangan Dedi Magang yang dibacakan oleh JPU saat sidang tersebut, menjelaskan bahwa Dedi Magang sebelum ke lokasi juga berkomunikasi dengan saudara Sisko. Kalau melihat dari keterangan tersebut dan dikorelasikan dengan video yang beredar sebelum perdebatan saya dengan saudara Stevi Konai, jelas di situ ada statement dari saudara Dedi Magang bahwa kedatangan dia dan Wendy Pandu dan teman-teman yang lain adalah diminta oleh saudara Ferdinand Konai dan Martin Konai atau Teni Konai, yang juga menerangkan bahwa sebentar lagi kuasa hukum akan datang. Kami diminta menunggu, jangan melakukan aktivitas apapun di lokasi tersebut. Itu terkait keterangan Dedi Magang. Yang berikut terkait keterangan terdakwa Marianto Labura, yang mana dia juga berperan membonceng pelaku penusukan, dalam hal ini adalah Matius Alang. Itu juga menjelaskan dalam sidang bahwa sebelum ke lokasi dia ditelepon oleh saudara Sisko, dan informasi atau berdasarkan monitoring dari hasil sidang, dia ditelepon saudara Sisko untuk datang ke lokasi. Dan ada keterangan tambahan dari Marianto Labura bahwa dia merasa aman-aman saja datang ke sana karena disuruh oleh kuasa hukum atau pengacara. Itu poin keterangan terdakwa yang kami rangkum, termasuk keterangan saksi Dedi Magang yang dianggap dibacakan oleh JPU saat itu. Nah, kalau mengikuti statement yang saudara Sisko utarakan, yang mengatakan bahwa kami kuasa hukum atau mungkin secara personal saya menyampaikan keterangan atau informasi ke media itu seperti berhayal atau sedang mengantuk, saya justru bertanya kembali nih kepada saudara Sisko, yang sedang berhayal atau mengantuk siapa, saya atau dirinya? Karena kalau dia mengatakan selalu menghadiri sidang perkara pembunuhan almarhum Roy Herman Moleh, harusnya dia menyimak dengan baik isi keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa, karena di situ memang tugas dan fungsi dia sebagai advokat atau sebagai pembela. Itu poin yang berikutnya. Terus yang terakhir mungkin saya mau menjelaskan terkait alasan kami menduga ada komunikasi atau ada pembicaraan atau koordinasi antara saudara Sisko dan para terdakwa, ya jelas karena berdasarkan fakta persidangan, kan begitu. Yang mana juga pada tanggal 26 September 2023 itu kalau tidak salah di media online Expo NTT itu saudara Sisko saat kami menerangkan ke media bahwa asumsi kami atau dugaan kami wajar adanya karena tidak mungkin seorang kuasa hukum tidak berkomunikasi dengan klien, dalam hal ini Teni Konai. Itu dibantah sama saudara Sisko bahwa dia tidak pernah berkomunikasi, cuma di telepon tapi tidak menjawab, dan dia menerangkan juga bahwa segala sesuatu yang terjadi di lokasi kejadian tersebut adalah murni tindakan atau keputusan dari keluarga Konai, seperti itu. Jadi itu kalau mau dibilang kan kontradiktif atau bertolak belakang dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ada komunikasi mereka dengan saudara Sisko Bis. Itu tadi yang saya jelaskan. Salah satu dari beberapa teman-teman yang tergabung dalam masa aliansi yang mengikuti jalannya persidangan dari awal hingga akhir, terutama di saat JPU membacakan keterangan saksi Dedi Magang dan keterangan terdakwa yang lainnya, dalam hal ini Teni Konai, Marianto Labura dan
siapa lagi mungkin Stevie ataupun yang lain. Mungkin lebih jelasnya saudara Jamie yang menerangkan. Baik, terima kasih untuk kesaksian saya di persidangan waktu itu. Kami mengikuti persidangan itu dari awal sampai akhir. Nah, memang ada pernyataan-pernyataan dari tersangka atau saksi di persidangan. Kami mendengarkan dan kami menyaksikan bahwa memang mereka sedang berkomunikasi dari Pak Denny Kunai ke Pak Sisko dan dari ini Marianto Labura dengan Pak Sisko. Itu kami menyaksikan sendiri bahwa memang ada komunikasi di antara pelaku dan kuasa hukumnya.